قال المؤلف مولانا الشيخ عبد الله بن محمد بن يوسف الهرري رحمه الله تعالى وأفاض علينا من نفحاته وبركاته. Wa akhraja Ahmadu, dan telah meriwayatkan oleh Imam Ahmad fil musnadi, dalam kitab Musnad, bi isnadin hasanin, dengan sanad yang hasan. Kama qala al-Hafidhu Ibn Hajarin, sebagaimana telah berkata oleh Al-Hafidh Ibn Hajar, annal Haritha Ibn Hassanin, sesungguhnya Al-Haris Ibn Hassan Al-Bakriyah, qala, berkata ia Al-Haris, li Rasulillahi, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'udzu billahi, a'udzu berlindung oleh aku, billahi dengan Allah, wa rasulihi dan Rasulnya Allah, an akuna, bahwa menjadi oleh aku, kawafidi adin, seperti utusan kaum Ad. Hadis ini kisahnya panjang. Potongan hadis ini Al-Haris berkata, Al-Haris Ibn Hassan, salah seorang sahabat Rasulullah, berkata di hadapan Rasulullah, mengucapkan a'udzu billahi wa rasulih, a'udzu billahi wa rasulihi an akuna kawafidi Ad. Dia Al-Haris Ibn Hassan Al-Bakri memohon perlindungan, ta'awudz atau isti'adzah, dengan Allah dan dengan Rasulnya. Memohon perlindungan dengan Allah dan dengan Rasulnya. Mengucapkan a'udzu billahi wa rasulihi an akuna kawafidi adin, dari bahwa aku menjadi utusan seperti utusannya kaum Ad. Kisah utusan kaum Ad itu adalah seorang yang diutus oleh kaum Ad, bukannya untuk menyelamatkan mereka, malah justru mencelakakan mereka. Kesimpulannya begitu. Nah, Al-Haris Ibn Hassan ini dia berkata a'udzu billahi wa rasulih. Nah, pernyataan beliau ini di hadapan Rasulullah tentu sebagai hadis. Hadis, karena ini di hadapan Rasulullah. Dan disetujui, ikrar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ini masuk kategori hadis. Karena ketetapan Rasulullah juga adalah sebagai hadis. Nah, ucapan beliau a'udzu billahi wa rasulihi memberikan penjelasan tentang kebolehan ta'awudz atau isti'adzah, memohon pertolongan kepada selain Allah atau kepada para makhluk. Jadi ini dalil nyata tentang kebolehan perkara tersebut. Al-isti'adzah bi ghairillah, hukumnya boleh. Al-haditha bitulihi, bacanya al-haditha ay iqra'il haditha, bitulihi dengan panjangnya hadis, karena ini hadis ceritanya cukup panjang. Dalilun, itu dalil. Yubtilu
Atau baca al-haditsu, boleh al-haditsu. Al-haditsu mubtada kedudukannya. Dalilun itu dalil yubtilu qaulal wahabiyati, membatalkan perkataan orang-orang Wahabi al-isti'adzata bi ghairillahi syirkun, yang mengatakan bahwa memohon pertolongan dengan selain Allah adalah syirik. Ini hadis Rasulullah, di mana seorang sahabat Rasulullah dia isti'adzah dengan Rasulullah, memohon pertolongan dengan Rasulullah, bahkan disandingkan dengan ta'awudz dengan Allah. Dia mengatakan a'udzubillahi wa rasulihi. Nah, kalau kemudian ada orang berkata, membantah, itu kan di zaman Rasulullah hidup, sehingga dia memohon pertolongan kepada Rasulullah di hadapan Rasulullah di masa hidupnya. Jawab, pada prinsipnya sama saja. Isti'adzah yang dilakukan oleh seorang muslim terhadap sesama makhluk, baik makhluk tersebut masih hidup atau telah meninggal. Karena prinsipnya orang mukmin ketika isti'adzah kepada sesama makhluk bukan berarti meyakini bahwa makhluk tersebut menciptakan pertolongan baginya. Tapi dalam pengertian apa? Dalam pengertian sebab. Adapun hakikat penciptaan, bahaya atau manfaat itu hanya dari Allah. Jadi pada prinsipnya sama saja antara ketika isti'adzah bil hayyil hadir, dengan orang yang masih hidup dan hadir di hadapan kita, atau isti'adzah bi al mayyitil ghaib, orang yang setelah wafat dan sudah tidak ada. Dasarnya sama saja boleh. Nah tentu pada bagian ini, pada bagian siapa orang yang kita mintai pertolongan adalah mereka yang memiliki keutamaan dan keistimewaan untuk itu. Ashabul fadl, para nabi, misalkan para wali Allah, orang-orang saleh. Nah jadi ini dalil nyata dari hadis Rasulullah tentang kebolehan apa? Al-isti'adzah bi ghairillah. Ya, memohon atau minta pertolongan kepada selain Allah itu bukan perbuatan syirik. Boleh hukumnya. Dalil berikutnya, wa an Ibnu Abbasin, dan dari Ibnu Abbas, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, ia inna lillahi, sesungguhnya lillahi bagi Allah, malaikatan, beberapa para malaikat, fil ardi, di bumi. Jadi ada di bumi ini malaikat yang menyebar, siwal hafazati, selain para malaikat hafazah. Hafazah itu para malaikat penjaga, yang menjaga manusia atau mengurusi sesuai perintah Allah terhadap beberapa bagian daripada urusan-urusan yang ditentukan oleh Allah terhadapnya. Yaktubuna, nah selain malaikat hafazah ada beberapa malaikat yaktubuna, yang mencatatkan oleh mereka malaikat, ma yasqutu, akan sesuatu yasqutu yang gugur, min waraqis syajari, dari daun pohonan. Jadi setiap daun yang jatuh ditulis oleh para malaikat tersebut. Fa idza asaba ahadakum, maka apabila menimpa ahadakum, akan seorang dari kalian, arjatun, oleh kesulitan, kesusahan, bi ardin falatin, di bumi yang lapang, artinya di tanah yang luas, misalkan hilang arah atau kesulitan-kesulitan lainnya, kata Rasulullah apa? Fal yunadi, maka hendaklah dia menyeru atau berteriak, bahasa kitanya. Berteriak apa? A'inu ibadallah,
A'inu, tolonglah oleh kalian wahai para hamba Allah. Artinya menyeru para malaikat tersebut. Memanggil mereka. Nah, redaksi hadisnya mengatakan apa? A'inu. Tolonglah oleh kalian. Ibadallah, wahai para hamba Allah. Nah, jadi ini apa? Redaksi hadis ini memberikan pemahaman bahwa al-isti'anah bi ghairillah hukumnya boleh. Sharih menyebutkan hadis ini. Demikian. A'inu ibadallah. Tolonglah wahai para hamba Allah. Rawahu at-Tabarani, meriwayatkannya oleh Imam At-Tabarani. Wa qala al-Hafiz al-Haythami, dan berkata oleh Al-Hafiz Al-Haythami, wa rijaluhu siqatun. Rijaluhu, para perawinya, akan itu para perawi itu hadis, siqatun itu orang-orang yang terpercaya. Nah, maka redaksi yang disusun oleh sebagian ulama terkait dengan isti'anah atau istighosah yang mirip semacam ini, misalkan yang umumnya diletakkan di makam-makam para wali Allah, mengatakan apa? Agisuna li ajlillah wa kunu aunana fillah ibadallah rijalallah agisuna li ajlillah wa kunu aunana fillah. Agisuna, boleh itu. Dimulakan dengan memanggil nama-nama mereka atau menyebut nama atau para wali tersebut, diseru dengan dikatakan ibadallah, wahai para hamba Allah, rijalallah. Rijal yang dimaksud di sini para wali Allah, orang-orang soleh yang tinggi derajatnya. Agisuna li ajlillah. Agisuna, tolonglah kami, li ajlillah, karena Allah. Wa kunu, dan jadilah kalian aunana, penolong bagi kami. Boleh hukumnya seperti itu. Ya, kesimpulannya, sebagaimana kita meminta tolong sesama kita ya, dalam kehidupan ini, keseharian kita, secara indrawi jelas nyata kita minta tolong kepada teman kita, kepada pasangan, kepada anak, kepada murid, kepada siapa aja. Sering kita minta tolong. Nah, meminta tolong kepada para wali Allah atau para nabi Allah setelah wafatnya mereka, prinsipnya sama. Bahkan dalam hal ini, para nabi Allah dan para wali Allah jauh lebih utama untuk kita mintai pertolongan daripada kerabat kita, daripada anak-anak kita, daripada teman-teman kita. Para wali Allah jauh lebih utama untuk kita mintai pertolongan. Nah, jadi hadis ini ketika Rasulullah mengajarkan bahwa orang yang tertimpa kesusahan di di suatu tempat tanah lapang, Rasulullah mengajarkan untuk apa? Istighosah. Untuk apa? Istighosah, thalabul ghaus. Atau isti'anah, thalabul aun, minta pertolongan dengan para malaikat yang menyebar di muka bumi ini. Nah, jadi itu dalil kuat dalam hadis menunjukkan bahwa al-istighosah atau al-isti'anah bi ghairillahi, dengan selain Allah, minta pertolongan dengan selain Allah, bukan syirik, bukan kufur. Tetapi itu dibolehkan dalam syarak, bahkan itu merupakan bagian daripada ajaran syariat itu sendiri, di mana Rasulullah mengajarkan kita untuk itu. Nah, jadi ini dalil kuat ini untuk membantah mereka yang mengatakan bahwa minta tolong kepada selain Allah, kata mereka syirik. Na'udzubillah.
keyakinan rusak gitu ya. Menyalahi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Titik. Wallahu a'lam bissawab. Udah sampai itu dah.